Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin membahas tentang Asnawi Mangkualam yang kembali mencetak gol bagi timnya Ansan Greeners. Berarti Asnawi telah total mencetak 2 gol selama dia membela Ansan Greeners. Dan sekarang dia juga dirumorkan dilirik oleh salah satu klub besar di Korea Selatan, Jeonbuk Hyundai, yang memang memerlukan seorang pemain yang bisa bermain di posisi fullback sebelah kanan. Dan kita juga tidak boleh lupa teman-teman bahwa Asnawi bisa bermain di Liga Korea karena Coach Shin Tae-yong yang memberi rekomendasi kepada Ansan Greeners untuk mengontrak Asnawi Mangkualam. Karena memang dia percaya bahwa Asnawi punya potensi menjadi pemain yang hebat di masa depan dan juga punya kemampuan untuk bersaing di level Asia. Dan sekarang kita bisa melihatlah bahwa dalam setiap permainan Asnawi selalu terlibat aktif dalam proses menyusun serangan dan juga ketika dia diminta untuk bertahan. Dan memang tidak mudah bagi Asnawi untuk bisa diberikan kepercayaan bermain bagi Ansan Greeners. Ya wajar, dia adalah pemain yang masih muda, sekarang saja usianya baru 22 tahun teman-teman. Artinya tidak gampang lah bagi Asnawi untuk bisa menjadi bagian yang penting dari Ansan Greeners. Tapi kita tahu bahwa pemain ini punya mental yang kuat. Dari mana kita bisa tahu dia punya mental yang kuat? Ya teman-teman perlu juga mencermati permainan dari Asnawi ketika dia membela tim nasional Indonesia. Dia adalah pemain yang pantang menyerah. Ketika kita melihat dia sudah out of position, tapi dia masih saja berjuang untuk merebut bola. Ketika kita melihat dia sudah ditutup pergerakannya oleh para pemain tim lawan, tapi dia tetap akan berjuang untuk bisa melewati para pemain tim lawan tersebut agar dia bisa memberikan umpan kunci atau tentunya assist. Kalau bisa mencetak gol, ya itu merupakan bonus. Tapi kita selalu bisa melihat bahwa Asnawi fokus dengan tugasnya, yaitu sebagai pemain yang bermain di wingback atau fullback. Di sebelah kanan, dia perlu memberikan service kepada para pemain lainnya yang menunggu di lini depan. Artinya pemain ini bermain sesuai dengan instruksi dari pelatihnya. Itulah yang membuat dia bisa berkarir di luar negeri dan eksis di sana teman-teman. Kita sama-sama tahu tidak gampang bagi seorang pemain muda dari Indonesia untuk bisa bersaing di luar negeri. Tapi Asnawi mampu melakukannya teman-teman. Ya karena dia bekerja keras. Karena dia tidak ingin menyerah begitu saja. Artinya pemain ini punya tekad yang kuat untuk berhasil berkarir di luar negeri. Nah, pemain seperti Asnawi ini sekarang telah menjadi teladan atau role model bagi pemain-pemain muda Indonesia lainnya. Bahwa jika mereka pun bekerja keras dan jika mereka pun punya tekad yang kuat untuk berhasil, maka mereka pun akan bisa berkarir di luar negeri. Pemain seperti Asnawi ini adalah pemain yang langka teman-teman. Dan kita juga bisa melihat bahwa pemain ini bisa menjawab kepercayaan dari Coach Shin Tae-yong ketika dia direkomendasi kepada Ansan Greeners. Nah artinya pemain ini tahu betapa pentingnya dia perlu berjuang bermain di luar negeri agar dia juga bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan kita sekarang juga sudah bisa melihat bahwa Asnawi ketika bermain bagi tim nasional Indonesia bermain dengan disiplin. Dia tidak asal menyerang. Dia ikut menyerang ketika dia melihat ada peluang untuk ikut menyerang. Dia bertahan ketika memang dia melihat ada pemain dari tim lawan yang menyusun serangan ke daerah pertahanannya. Dia bisa melakukan covering. Ketika ada center back yang out of position, dia juga bisa memberikan passing-passing yang akurat. Ya, inilah salah satu pemain penting di tim nasional Indonesia, teman-teman. Dan juga jangan salah, Asnawi ini kan tidak langsung bisa bermain bagi tim nasional Indonesia senior. Tapi dia mulai bermain dulu di tim nasional Indonesia U16, kemudian ke U19, U23, sebelum akhirnya dia bermain bagi tim nasional Indonesia senior. Artinya pemain ini berjuang dan juga secara bertahap progresnya sampai dia bisa bermain dengan pemain-pemain senior. Nah tidak mudah tentunya apa yang dilakukan oleh Asnawi. Bagaimana caranya dia bisa sukses? Tentu dengan pola latihan yang benar. Tentu dengan berlatih secara keras dan juga dengan pola makan yang benar. Karena pola makan itu juga sangat penting teman-teman.
Nah, itulah yang berkali-kali saya katakan bahwa saya ingin agar pemain-pemain muda lainnya di Indonesia juga berkarir di luar negeri. Bukan untuk show off, bukan untuk pamer di sosial media bahwa mereka bisa bermain di luar negeri. Tapi untuk mendapatkan ilmu di sana. Yang pertama dari pola latihan, yang kedua dari pola makan. Jadi ketika mereka sudah bisa beradaptasi di sana, ya tentu mereka akan bermain dengan level yang berbeda ketika mereka membela tim nasional Indonesia. Dan juga kita bisa melihatlah bahwa Coach Sintayong ini ingin membantu para pemain dari Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. Nah, ini kan sesuatu yang sangat positif. Ya, artinya kita beruntung juga punya pelatih seperti Sintayong yang ingin memajukan sepak bola Indonesia dengan juga memberikan rekomendasi ke klub-klub di Asia untuk mengontrak pemain-pemain asal Indonesia. Ya, karena kita juga tahu bahwa Asnawi merupakan pemain pertama asal Indonesia, teman-teman, yang bisa berkarir di Liga Korea. Dan itu tentunya tidak gampang bagi Asnawi. Dia pindah ke Ansan Greeners ketika usianya baru 21 tahun. Emangnya gampang untuk bisa beradaptasi di sana? Cuacanya kan beda dengan di Indonesia. Itulah yang biasanya menjadi kesulitan bagi para pemain asal Indonesia. Karena kita tahu bahwa di negara kita iklimnya tropis. Tapi ketika bermain di Korea ada juga musim dingin. Tapi kan Asnawi survive. Dia bisa bertahan di sana. Jadi setiap pemain muda dari Indonesia yang berkarir di luar negeri harus berjuang habis-habisan. Usahakan agar kalian tidak kembali ke Indonesia dulu. Karena kalian harus mendapatkan ilmu di sana. Agar tentunya kalian bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Saya masih ingat beberapa netizen yang juga mengkritik penampilan dari Asnawi Mangkualam ketika dia bermain di pertandingan kualifikasi Piala Asia. Dan ketika itu saya ada membuat satu konten dan saya menjelaskan bahwa Asnawi baru saja kembali dari cedera. Jadi wajar jika dia tidak bisa langsung memberikan kontribusi seperti biasanya. Tapi kan perlahan-lahan dia mulai bermain secara normal dan dia bermain luar biasa di pertandingan terakhir kualifikasi Piala Asia lawan Nepal. Ketika timnas Indonesia menang dengan skor 7-0. Dan sekarang dia sudah menjadi pemain yang sangat amat vital bagi tim nasional Indonesia, teman-teman. Ya, kita berharap bahwa Asnawi juga nanti bisa bermain di salah satu klub besar di Korea Selatan. Kenapa tidak mungkin? Bisa, teman-teman. Dia telah menunjukkan dan membuka mata dari klub-klub lain di Korea Selatan dan mungkin juga di Jepang bahwa pemain-pemain asal Indonesia adalah pemain-pemain yang hebat. Dan saya masih ingat Coach Sintayong yang beberapa kali mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia punya pemain-pemain yang berbakat. Bahwa sebetulnya Indonesia punya pemain-pemain dengan skill yang tinggi. Tapi ya tidak semua pemain asal Indonesia itu punya mental yang kuat. Dan sekarang kita bisa melihat beberapa pemain yang mulai berkarir di luar negeri. Selain ada Asnawi dan juga Arhan, kita tahu ada Egy dan Witan, mereka semua bermain mengandalkan game plan. Jadi mereka tahu kemana mereka perlu memberikan passing, mereka tahu kapan mereka perlu menyerang, mereka tahu kapan mereka betul-betul harus bertahan, dan mereka tahu kapan mereka harus cepat cover area yang terbuka di ruang pertahanan mereka sendiri. Menarik untuk menunggu perkembangan dari progres Asnawi Mangkualam dan tentunya juga pemain-pemain asal Indonesia lainnya yang sekarang sedang berkarir di luar negeri. Kita juga masih menunggu apakah Witan dan juga Egy akan mendapatkan klub lagi di Eropa. Jika tidak bisa di Eropa, ya paling tidak di Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.